telah tercantum ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia ya, tahun nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu tercantum pada pasal 3 dan pasal 5 ya, dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 3 adalah usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kemudian pasal 5, tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian poin B-nya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri. Kemudian yang poin C-nya meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pengusaha ya, pengusaha baik mikro, kecil, dan menengah khususnya itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana seorang pengusaha baik itu pengusaha mikro, kecil, atau menengah atau dan besar ya dapat menjadi anggota UMKM dan bisa menjadi anggota UMKM. Bagaimana apa persyaratannya di situ? Persyaratannya sih ya cuma ngisi punya KTP Pak ya. Terus dia punya usaha ya untuk ini. Dia punya usaha apa? Pertama isi formulir, Ya. dilampirkan KTP. Ini 2 KTP. Terus dia punya usaha. Apa usahanya? Punya usaha. Udah itu aja. Udah, ini aja anggota UMKM. Bagaimana apa persyaratannya di situ? Persyaratannya sih ya cuma ngisi punya KTP Pak ya. Terus dia punya usaha ya untuk ini. Dia punya usaha apa? Pertama isi formulir, ya, dilampirkan KTP. Ini 2 KTP. Terus dia punya usaha. Apa usahanya? Punya usaha. Udah itu aja. Udah, ini aja ya. UMKM. Apakah harus penduduk setempat misalnya karena ini berada di Pasar Kemis sehingga harus pengusaha yang bernaung di Kecamatan Pasar Kemis ya kan, atau berdomisili ya Pak Kota Jaya, atau di Kelurahan Kota Bumi, atau di Kelurahan Kota Baru. Kalau koperasi kita nih mengelola semua Pak. Semua. Koperasi PBB ini semua boleh di sini karena lintas provinsi. Oh, lintas provinsi ya, berarti sifatnya lintas provinsi ya, artinya bebas ya. Yang penting persyaratannya ini. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua sebagai bahan pertanyaan saya yaitu adakah persyaratan khusus untuk menjadi anggota UMKM? Khususnya apa ya? Nggak ada yang khusus sih, yang penting dia punya usaha. Tidak ada ya. Ketiga ya. Apakah untuk menjadi anggota UMKM harus mempunyai jaminan, misalnya tempat tinggal tetap, kemudian kepemilikan tempat usaha, Oh iya. terus kemudian surat berharga sebagai jaminan yang tinggal di lembaga UMKM. Iya, harus punya izin ya, izinnya surat izin berusaha, minimal dia punya surat izin berusaha. Izin berusaha, berarti apa? N. Kemudian yang keempat yang akan kami tanyakan yaitu jenis usaha apa sajakah yang termasuk kategori usaha mikro, kemudian usaha kecil dan usaha menengah, serta usaha besar. Itu ya. Jadi usaha mikro ini itu kategorinya apa sih? Kan gitu kan. Harus yang ini nih, arti. Kamu ngerti nggak? Apa? Kalau yang usaha kecil? Usaha kecil itu kan banyak kali ya temen-temen yang kayak
itu ya. Kafe. Kafe. Kafe Kafe itu termasuk Ya, kayak kecil itu kayak apa ya, yang ada yang jual apa? ya kayak mereka punya, ada yang bikin peyek, ada yang Nah, tapi maksudnya bikin peyek, kira-kira omsetnya bisa nggak mencapai 300 juta rupiah Setahun. 1 tahun atau 25 juta rupiah per bulan kan begitu kan Ibu? kalau kan ada itu juga masuk ke situ juga ada, yang udah masuk ini kan ada. Karena biasa kayak peyek itu kalau di kuku itu dia punya bukan peyek semua. Ada sambal pecel. Oke ya, Banyak kayak berarti gitu. kuliner ya. Kuliner. Kuliner. Nah kalau usaha menengah kira-kira Kemudian itu fashion. fashion, nah seperti kayak ini ya. Ya, dia udah punya Ya, apa umumnya namanya fashion. Pak Tarung itu apa namanya? Pabrik. Fashion. Brand. Banyak bukti, brand Iya, punya, terus benar. punya, jadi punya Karyawan ya. itu sih franchise, tempatnya. franchise. Enggak. Jadi dia udah punya apa sih Punya namanya? showroom. Ruko yang buat Ruko. ngerjain itu loh satu. Jadi udah punya karyawan. Oh. Apa sih namanya? Apa ya Ini namanya? workshop. Ya. Nah, kayak konveksi misalnya. Iya, gitu. nah, konveksi. Maksudnya Gitu. konveksi. Udah Iya. punya konveksi itu. Tapi fashion ya. Oke. Sudah ada. Ya kalau usaha besar nggak usah saya tanyakan lagi deh ya. Ya. Usaha besar itu udah ini. Dan Karena kan mikro, UMKM ini kan makro. UMKM ini kan Pandi Itu jadi anggota dulu, ada Dari anggota anggota. koperasi. Kalau di sini mengelolanya yang pinjaman itu koperasi yang mengelola. Pinjaman dia melalui kayak telepon disalurkan Oh, ke dari bank-bank yang murah. ya bank-bank ini ya bank swasta ya. Ya, bank swasta atau bank negeri juga Bank negeri juga bisa. bisa untuk pinjaman modal. Untuk peminjaman modal kita bekerja sama dengan bank-bank yang mengasih fasilitas. Kalau itu pengusaha biasanya kalau udah mulai naik sedikit, usahanya merambah sedikit, boleh nggak punya 2 badan usaha gitu? Misalkan nih ada usaha kuliner sama ini dalam satu itu tempat. Boleh nggak? Oh boleh. 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 Boleh aja ya. Boleh aja UMKM itu pokoknya apa, punya usaha, yang penting usaha dia sendiri ya. Itu aja. Dia boleh punya peser, dia boleh punya catering, banyak yang begitu. Jadi nanti tapi ya atas nama anaknya gitu kan. Oh gitu. Jangan satu usaha. Menurut saya ini dari pertanyaan saya aja. Saya pengen banget tahu soal jenis usaha yang potensinya pendapatannya besar tapi dengan waktu yang singkat, apa ya Bu ya? Kan buat saran juga buat teman-teman yang mungkin mau berusaha, teman-teman mahasiswa yang lain juga mungkin. Usaha waktunya singkat tapi menghasilkan banyak. Iya. Modal sedikit Iya. hasil Cepat lah. hasil apa ya di sini itu apa ya ketemunya itu ya, mungkin kuliner kali ya. Kuliner ya. Yang Karena rata-rata itu makanya koperasi ini suka dapat orderan, nanti kita minta ke orderan apa aja ya dari sini pasti kita akan ke UMKM. Yang sering itu ya kuliner itu tadi. Ya enggak? kuliner. Oh iya. Kecil langsung. Soal ini kan dari tadi ngomongin pendapatan, kuliner dan sebagainya. Soal pajak Bu. Kalau pengusaha dibebankan pajak nggak? Bebanin pajak Bebanin pajak tetap juga. tetap bebanin. Mungkin omset berapa harus